Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, dalah para ulama, khususipun dumateng tamir masjid Baitur Rahim Tegal Rejo Kilen, Bapak Kiai Adi Asidiki ingkang terhormat, para rawuh sedaya baik dari YouTube ataupun langsung. Yang saya hormati teman saya sendiri Pak Bukhari. Bisa Pak? Sehat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik, inayahnya beserta ridhonya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mengkaji bersama kitab Nasuhil Ibad dengan keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kita sakatur kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring uswah hasanah dumateng kula panjenengan sami ingkang rupi agami Islam. Mugi-mugi mawon atas kula lan panjenengan sedaya ndederek sunah-sunahipun, mugi-mugi mawon dipun akeni umat ingkang saenipun benjang wonten dinten kiamat. Allahumma min biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallim. Langsung kemawon iktiba wal iktisar. Seperti biasanya sebelum pembacaan kitab Nasuhul Ibad, Pak Bukhari yang membaca kitabnya, saya yang memuratinya atau yang mengartikannya dengan pembacaan hadiah Fatihah terlebih dahulu. Kepada Pak Bukhari, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Mustafa wa alihi washabihi wa durati wa jambil baitil kiram wa alihi washabihi wa durati wa jambil kiram. Masuk ke lipat. Assalamualaikum Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Langsung mawon halaman 19 kitab Nasuhul Ibad makalah ke 51. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi wa madana fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tawi dawuh al-hadiyatu kang kaping 1 wal khamsuna lan 50 iku kala dawuh sapa dunnun aidun tegese dunnun al-misriyu radhiyallahu anhu. Rupane dawuh al-arifu billah asirun. Al-arifu utawi wong kang makrifat billahi kelawan Gusti Allah taala iku asirun kang den tawan utawa kang den penjara, ai marbutun tegese kang den taleni bihubihi kelawan demen Gusti Allah. Wa qalbuhu tawi atine arif billah iku basirun kang weruh, ai muzayyinun kang maes-maesi sapa arif libatinihi maring batine arif, ai atine bil muraqabati kelawan nginjen-nginjen Allah, wali dohirihi lan maring dohire arif bil muhasabati kelawan ngitung amal, wa amaluhu tawi ngamale arif billah lillahi krana Gusti Allah iku kasirun kang akeh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu al-hadiyatu wal khamsuna, adapun ucapan atau dawuh yang nomor 51 itu adalah perkataannya atau dawuhnya Dhunnun al-Misri radhiyallahu anhu amin. Begini dawuhnya, al-arifu billahi ta'ala asirun ay marbutun bihubbihi. Orang yang bermakrifat kepada Allah, bermakrifat mengenal kepada Allah itu asirun bihubbihi, yang ditalikan, yang ditawan, yang ditalikan, maksudnya 24 jam full tidak putus
dia berzikir kepada Allah, entah itu dari hatinya atau dari lisannya atau dari keduanya, itu tidak lupa akan zikir kepada Allah walaupun ia sedang apapun keadaannya, sedang di sawah, sedang di pasar, sedang jagongan seperti panjenengan semuanya, tetap zikir hatinya. Itu termasuk orang arif billah. Adapun wa qalbuhu basirun ay muzayyinun li batinihi bil muraqabati, adapun hatinya waspada. Ya, basirun waspada, maksudnya yang dihiasi kepada batinnya bil muraqabati, dengan mengoreksi diri. Saya itu kurang bagaimana, saya itu kurang apa, saya itu wis pokok terus muraqabah. Mau kunone menginjen-injen muraqabah, koreksi diri. Jikalau mengoreksi diri pribadi itu mau disuruh, tapi jika kita semuanya mengoreksi orang lain itu dilarang. Jenenge apa? Rasan itu. Adapun wali zahirihi bil muhasabati, dan zahirnya itu untuk muhasabah, selalu muhasabah dan muraqabah ini hampir sama. Cuma jika muraqabah itu dari batin, jika muhasabah dari zahir atau luar secara jasmani. Jika muraqabah secara rohani, itu adalah orang yang arif billah. Wa amaluhu lillahi kafirun, adapun amal kegiatannya, amal pekerjaannya itu karena Allah, dan itu juga banyak, tidak menghitung sekalipun, tidak menghitung. Jadi gini, jika kita bernafas itu apa tahu kita hitung? Baik daripada kita habis bangun tidur sampai kita menjelang tidur kembali, pasti tidak akan menghitung nafas. Begitu juga cerminan daripada kita beramal, jangan sekali-sekali dihitung. Fabi ayyi alai rabbikum tukadzibun, jangan dihitung, ikhlas lillahi ta'ala. Ya, jika dawuhnya Bayi Mablok Agung, al-ikhlasu tarkul ikhlas, ikhlas itu meninggalkan ikhlas. Jadi al-ikhlasu tarkul ikhlas, ikhlas itu meninggalkan ikhlas. Terus dilakukan saja, pokoknya lillahi ta'ala, titik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tawi dawu asaniyatu kang kaping pindho, wal khamsuna lan 50 iku kala dawu sapa dunun ai dununi tegese dunun al misriyu al arifu billah, al arifu ta wong kang makrifat billahi kelawan Gusti Allah taala, iku wafiyun kang nuhoni, kang menepati ai bi ahdillahi taala tegese kelawan janjine Gusti Allah taala. Gambare bi an adda kelawan yen to nekani sapa arif awamirallahi taala ing pira-pira perintahe Gusti Allah taala. Wa qalbuhu tawi atine arif iku dakiyun kang limpat ai sariun tegese kang enggal fahami. Wa amaluhu tawi ngamale arif lillahi krana Gusti Allah iku zakiyun kang bersih ai sholihu zaidin tegese kang bagus, zaitun kang tambahan fi kulli waqtin ing dalam saben-saben wektu. Wal maqalatu as-salisah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya wal maqalatu atsaniyatu wal khamsuna. Adapun ucapan yang nomor 52 itu qala aidzununi al-misri, daripada ucapan Sayyid Dzunun al-Misri, berkata al-arifu billahi ta'ala wafiyun ai bi ahdillahi ta'ala. Adapun yang dinamakan daripada orang yang bermakrifat kepada Allah itu adalah menepati janji-janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad, bahwasanya Gusti Allah itu tidak akan menulayani tidak akan menulayani mengingkari lagi kenan bahasa Pak, sorry itu maba tak kuliah
mengingkari. Innaka la tukhliful mi'ad. Lah, dari situ kita bisa melakukan sebuah pelajaran bahwasanya Gusti Allah itu jika janji itu tidak pernah sedikit pun mengingkari. Lah, ini al-arifu billahi ta'ala wa fiyun aibi ahdillahi. Orang yang bermakrifat itu selalu menepati janji-janji Allah yang telah janjikan kepadanya, entah itu di dunia ataupun di akhirat, dengan cara bi'an ada awamirillahi ta'ala, dengan cara ia melakukan hal-hal yang diperintah oleh Allah Ta'ala, seperti contoh sholat, puasa, zakat, syahadat, bahkan haji. Jika sholat itu seumpama di pewayangan, karena saya senang sekali wayang, itu digambarkan seperti tokoh Werkudara. Tokoh Werkudara itu dalam setiap lakon apapun, pokok yang Mahabharata bukan Ramayana itu selalu ada. Karena apa? Tokoh Werkudara itu digambarkan sebagai sholat. Jadi setiap waktu selagi ia masih hidup tetap diwajibkan sholat. Itu adalah syiar yang luar biasa mbah-mbah dulu, terutama Mbah Sunan Kalijaga. Yang jare Gus Miftah itu ana kalane dakwah kelawan budaya, umpamane kaya Sunan Kalijaga kali pituture mlebu ati ora krasa yen ra cocok aja nyongot aja ngina lah. Sallallahu Muhammad. Kemudian syahadat, sholat, puasa. Syahadat itu keyakinan ya, keyakinan cara seumpama di wayang itu digambarkan sebagai Anoman, itu kera tua berwarna putih tetapi tidak akan mati selama-lamanya, itu digambarkan sebuah keimanan. Hanoman bisa mati kan digambarkan keimanan apabila seorang itu telah tiada iman, pokok dasar iman, seperti seumpama bangunan sebagaimana pondasi. Ya itulah arif, selalu menepati janjinya. Waktu sholat subuh jam sekian, sholat zuhur jam sekian, sholat asar dan lain sebagainya. Wa qalbuhu zakiyun aisariun, adapun hatinya itu bersih dari hadas-hadasnya hati. Hadasnya hati contohnya apa? Hadasnya hati iri, drengki, serai, dakwan, metakil, kanastren, sak piturute. Jika hadasnya baju ini bisa dicuci dengan pembersih pakaian seperti rinso, daya dan lain-lain, saukulin dan lain-lain. Akan tetapi jika hadasnya hati itu tidak bisa dengan itu, masa dilek ya kaid, maka kita hendaklah memperbanyak sebuah istighfar, meminta ampun kepada Allah supaya seperti bayi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wa amaluhu lillahi zakiyun ay salihun zaidun, dan perbuatannya itu karena Allah, itu bersih karena Allah, tidak karena apa, tidak ada tujuan lain kecuali hanya karena Allah. Kan kita sekalian ya, termasuk saya, jika beramal itu ada pamrihnya, ada pamrih ben ngene gitu. Aku saat ini ben ngene, itu tidak boleh sebenarnya. Mari kita muraqabah binafsi, yaitu fi kulli waqtin wa amalu lillahi zakiyun ay sholihun zaidun fi kulli waqtin. Amal perbuatannya itu karena Allah itu bersih, sholihun zaidun fi kulli waqtin, pada setiap waktu, apapun dan kapan pun, itu lillahi ta'ala titik. Al-maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu tawi dawuh al-thalithatu kang kaping 3 wal khamsuna lan 50 iku an Abi Sulaimana ad-Daraniyu. Anau sak temene Abi Sulaiman iku kala dawuh sapa Abi Sulaiman.
aslu kulli khairin utawi asale saben-saben kebagusan utawa dasare saben-saben kebagusan fid dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat iku al khaufu wedi minallahi saking Gusti Allah. Bainal khaufa krana sak temene wedi minallahi taala saking Gusti Allah taala iku muhawilun kang ngelih to kang mindah as-sahifata ing buku catetane ngamal. Faya ja'aluha mongko nuli ndadekake apa khauf minallah ing sahifah bil yamini ing dalem tangan tengen ba'daan awat ing dalem sakwise temurun apa sahifah ilas simali maring tangan kiwa. Walil abdi mongko iku kedue kawula fi hali salamatihi dalam tingkah slamete abdi minal marodi saking loro ayakuna utawi yen to ana sapa abdi iku khaifan kang wedi rojian kang ngarep-ngarep apa liyaz jarahu drapo nyegah ing abdi apa al khaufu wedi minal maasi saking pira-pira maksiat. Waya ba'asuhu lan gelemake ing abdi apa arroja'u ngarep-ngarep ala iktisabil amali ing atase ngasilake ngamal as-solihi kang bagus. Terus wa ibadatur roji utawi ibadah wong kang ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah iku afdalu luweh utama li ghalabati mahabbatillahi krana nglindhihe cinta maring Gusti Allah bihi ing dalem roji fauqal khaifi ing dalem ndukure wong kang wedi. Wal maliku tawi ratu iku yufariku bedakake sapa malik bainaman ing dalem antarane wong yakhdimuhu kang ladeni sapa man ing malik itiqaa iko bihi krana wedi siksane malik waman lan wong yakhdimuhu kang ladeni sapa man ing malik roja'a karomihi krono ngarep-ngarep lomani malik waman lan wong yakhdimuhu kang ladeni sapa man ing malik lali sayin ora krono suci-wici. Wa miftahu dunya asibau wa miftahu dunya utawi kuncine donya iku asibau warek fatuftahu mongkon liden buka apa umur dunya pira-pira perkarane donya bisibai kelawan warek. Wa miftahul akhirati utai kuncine akhirat iku alju'u luwe fatuftahu mongkon liden buka apa umurut akhirati pira-pira perkarane akhirat bilju'i kelawan luwe lapar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu ats-tsalitsatu wal khamsuna. Adapun ucapan nomor 53 itu an Abi Sulaiman ad-Darani, itu dari Abi Sulaiman ad-Darani bahwa anahu qala, sesungguhnya Abi Sulaiman telah berkata aslu kulli khairun fid dunya wal akhirah al khaufu fi kulli fi hali al khaufu minallah. Adapun pondasi atau dasar atau pokok setiap kebaikan di dunia dan di akhirat itu adalah ketakutan. Takut itu ketakutan loh, ketakutan dan wayu ketakutan. Beda ya antara takut dan ketakutan. Takut. Adapun pondasinya setiap kebaikan di dunia dan di akhirat itu adalah takut kepada Allah, karena fa'inal khaufa minallahi ta'ala muhawilus sahifah, karena sebuah takut itu dari Allah itu memindahkan catatan-catatan amal itu fayaj'alha fil yamin ba'daan hawat ila shimal, yang aslinya ada pada pundak kanan itu dipindahkan kepada pundak kiri, itu setelah kita berbuat kebaikan. Yaitu jadi kita setiap berbuat kebaikan itu bila mana dengan sama malaikat Raqib Atid, sama malaikat Atid itu tugas menulis amal jelek itu
sudah ditulis di pundak yang kiri, akan tetapi jika kita beristighfar atau berbuat baik itu dipindahkan pada apa? Dagu, pundak apa? Pundak yang kanan. Fal abdi fi hali salamatihi minal marad ayakuna khaifan rajian lias jarahu al khaufa minal ma'asi wa yab'athahu ar-raja'a ala tisabil amal as-sholih. Adapun untuk hamba pada keadaan sehatnya dari sakit itu yang diharapkan hanya dua, khaifan dan rajian. Khaifan yang pertama, ia akan merasa takut. Rajian yang kedua, dan ia selalu mengharapkan rahmat taufik hidayahnya Gusti Allah. Itu dua tok. Jadi khaifan, rajian. Khaifan takut atas siksa ataupun yang lain, rajian selalu mengharapkan ridhonya Gusti Allah. Karena apa? Lias jarahu al khaufa minal ma'asi, supaya ia menjauhi supaya ia mana nih mau tercegah daripada melakukan sebuah kemaksiatan. Itu dasar daripada khaif dan rajian. Serta wa ba'athuhu ar-raja'a al-tisabil amal as-sholih. Dan roja atau mengharapkan suatu rahmat Allah itu termasuk untuk menghasilkan sebuah amal baik. Lanjut, wa ibadatur raji afdalu li ghalbati mahabbatillahi fi faqal khaif. Adapun ibadahnya orang yang mengharap-harap ridho, mengharap-harap rahmat itu lebih afdal, lebih baik daripada umumnya cinta kepada Allah, ya, daripada umumnya umum kecintaannya si roji roji ataupun orang yang mengharap rahmat Allah, ridho Allah, ampunan Allah itu lebih daripada fauqal khaif, lebih baik di atasnya daripada orang yang takut kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah itu pasti melakukan sebuah kemaksiatan, orang ketang saiti. Tapi lek roji biasa gak enak. Sabanjure wal maliku yufariku bainaman yahdimuni bika ikobihi waman yahdimuhu roja'a karamihi waman yahdimuhu lali syai'in. Seperti contoh di sini ratu bisa membedakan antara seseorang satu dengan yang lain. Bainaman yuhdimuni bika ikobihi, membedakan seseorang yang melayaninya, ittika ikobihi, untuk karena ia takut atas dihukum daripada gustinya atau daripada bosnya. Itu telah ia telah jamnya sama, selalu sama, tidak bisa berubah. Jam sekian kudung ini, jam sekian kudung ini, jam sekian kudung ini, jam sekian kudung ini. Wa man yahdimuhu raja'a karamihi, seseorang yang melayaninya karena takut karami mana nih mengharapkan sifat baiknya daripada ratu itu. Dan yang terakhir, wa man yahdimuhu li syai'in, seseorang yang melayaninya karena tidak butuh apapun. Lali syai'in, orang kena suci-uji plus gak butuh, pokoknya madini wis. Itu adalah seperti gambaran contoh. Pokok intinya antara khauf dan roja itu harus berjalan bersama, tidak boleh sendiri-sendiri. Roja di depan, khauf di belakang, ataupun sebaliknya, ataupun malah belas.
Wa miftahu dunya asyiba'u. Adapun kunci daripada dunia itu adalah lapar. Fatuh tahu apa umur iya. Wa miftahu dunya asyiba'u. Iya. Adapun kunci daripada duniawi itu adalah kenyang. Fatuh tahu umur dunia bisibai. Maka beberapa perkara duniawi itu dibukakan karena kita sekalian telah kenyang. Jadi lek warak mangan deh kita padang. Tapi yang tahul akhirati al-ju'u, kunci daripada akhirat itu adalah lapar. Kan ada di disebut wayangan seranane wong yun luhung betah lopo kurang guling, betah lopo kurang guling, seranane wong yun luhung. Jadi kita semuanya jika menginginkan suatu derajat aliyah, suatu derajat yang tinggi indah Allah, menurut Allah itu adalah betah lopo kurang guling, betah luwe kurang dituru. Jadi ini seperti orang-orang kuno sih ya, dulu betah lopo kurang guling. Jika sekarang tidak, betah ngaji sudah baik, sudah betah ngaji jangan dibalik ini. Seranane wong yen luwung, ya apa? Wong yen luwung betah warak kurang betah warak turune akeh apik malah gak pas. Wong apalagi betah online. YouTubean, bayar tubuh YouTubean. Fatuh tahu umurul akhirati biljui. Maka beberapa perkara akhirat itu karena lapar telah dibuka. Jadi kita akan tahu misteri-misteri yang ada pada di akhirat besok dengan keadaan lapar. Lanjut wal maqalatu arabiyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Awal maqalatu tawi dawa arabiatu kang kaping 4 wal khamsuna lan 50 iku kila den ucapake opo al ibadatu lillahi hirfatun. Al ibadatu tawa ibadah lillahi ta'ala krana Gusti Allah ta'ala iku hirfatun penggawean, ai maksabun tegese penghasilan mingkuli jihatin saking saben-saben arah-arah. Wah hanutuha utawi tokone ibadah iku al khalwatu nyepi, ai duka nuha tuh Aidukanuha tegese utawi tokone ibadah iku muhadatsatur sirri, omong-omongan siri ma'allahi ta'ala sertane Gusti Allah ta'ala. Haisula ahada yang dalam sekirane ora ana wong suci iku maujud. Warok sumaliha utawi modale utawa pokoke bondone ibadah iku at-taqwa taqwa ai aslu halil ibadati tegese utawi pokoke tingkah ibadah iku sianatun nafsi ngrekso awak ama saking perkara tastahiku kang ngehaki opo an nafsu bihi kelawan ma al ukubata ing tatrapan utawa seksa nyatane min fi'lin saking penggawe autarkin utawa ninggal fi'lin waribhuha utawi batine ibadah iku al jannatu swarga ai darus sawabi tegese desa sawab utawa tempat ganjaran wa malan fiha kang tetep ing dalem jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wal maqalatu arabiatu wal khamsuna, adapun ucapan yang nomor 45 itu adalah kila al ibadatu lillahi khirfatun. Sebuah ucapan cara bahasa Jawa kila itu jirine al ibadatu lillahi al khirfatun ai maksabun fi kulli jihatin. Adapun ibadah baik yang mahdoh atau huru mahdoh. Mahdoh itu contohnya seperti sholat, puasa, zakat dan yang lain-lain. Huru mahdoh seperti ngaji dan yang lain-lain. Itu adalah al ibadatu lillahi khirfatun, ibadah karena Allah itu sebuah pekerjaan. Ai maksabun fi kulli jihatin, maksudnya pekerjaan dalam setiap waktu, tempat dan jam. Goyok baik
iso lho, iso gede iki. Gak kena maksud gak iso Mas. Waha nutuha al khalwatu. Adapun digambarkan di sini sebagai tokonya pekerjaan itu adalah khalwat. Ai dukanuha muhadatsatu sirri ma'allahi ta'ala haitsu la ahada. Adapun yang dimaksud khalwat adalah mengoreksi diri atau kita berucapan langsung dengan Allah. Tiada orang satupun yang tahu khalwat itu. Jika saya pribadi telah melakukan khalwat saya di Malang, di Pondok Malang. Itulah pokok berbagai cara bisa, pokoknya tidak kejawen, tidak dukun. Kalau dukun syirik, kejawen apa neh? Sing yang lebih menyeramkan pas siang-siang puasa Ramadan ia ngecat sambil rokok. Gak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'su maliha at-taqwa. Adapun pondasi atau pokok daripada harta ibadah itu adalah ia bertakwa. Takwa itu ya takwa, takut kepada Allah. Ai aslu halil ibadah sianatan nafsi. Takwa adalah pokoknya setiap ibadah karena untuk menjaga nafsu ada 4, amaroh, sufiyah, lawamah, mutmainnah. Nafsu 4 itu. Nafsu 1 mempunyai apa? Wajib boleh apa bahasa ini? Wajib boleh. Oh Mas, wajib boleh. Awak tim sukses. Nafsu 1 mempunyai tim sukses sebanyak 1000. Jadi jika 4.000 ya Pak, itu seperti nafsu, karena ya banyak sekali orang-orang yang yang tidak gak sianah, gak menjaganya. Amma tastahiqu bi al-uqubah, yang mana nafsu itu menghaki untuk kita disiksa daripada pekerjaan ataupun meninggalkan. Waribahu al-jannah aidarus saubi wa ma fiha. Adapun untungnya kita berdagang kepada Allah itu adalah surga. Surga seumpama itu bonus, tidak usah diminta, akan datang sendiri. Pokoknya yang ngaji kemarin, pokoknya jika ridho Allah sudah milik kita atau bahasa Jawanya sudah kecekel, itu surga akan dengan sendirinya akan mengikuti. Tetapi jika ridho Allah kita tidak bisa menguasainya, maka surga ya belum tentu milik kita. Aidarus taubi wa ma fiha, dan sesuatu yang ada di dalam surga, entah itu minuman, entah itu karena arak itu diharamkan karena arak itu minuman surga. Dulu sebelum Kanjeng Nabi diutus, arak itu halal Pak, halal atau iban, bahkan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Hukumnya khamar itu halal. Tapi setelah Kanjeng Nabi diutus, orang-orang Makkah sana apabila minum itu memabukkan atau ya merugikan, maka diharamkan. Madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Wal maqalatu al khamisatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tawi dawu al khamisatu kang kaping 5 wal khamsuna lan 50. Iku kala dawu sapa Malik bin Dinarin, Malik bin Dinar radhiyallahu anhu. Abis nyegawa sapa sira, ai imna tegese nyegawa sapa sira salasan ing perkara telu. Ai minal hisoli tegese sanging pira-pira, minal hisoli sanging pira-pira pakerti almat mumati kang den wada, kang den celah, bisa lasin kelawan perkara telu. Nyegah perkara telu nganggo perkara telu. Minal hisoli sanging pira-pira perkara utawa pakerti al mahmudati kang den puji,
hatta takuna singga ana sapa sira iku minal mukminina saking pira-pira wong mukmin aika tatasifa tegese drapun persifatan sapa sira bihaqo iki limani kelawan pira-pira hakikate iman kal mukminina kaya pira-pira wong mukmin as-shadiqina pira-pira kang temen fi imanihim ing dalem imane mukminin rupane al-kibro utawa al-kibru rupane al-kibro gumedhe bitawadu'i kelawan andap asor wal kibru tawi kibir sombong wa ya kibir iku ru'yatun nafsi ningali awake dhewe bi'ainil izi kelawan peningal mulya wa ru'yatul hiri lan ningali wong liya bi'ainil hakoroti kelawan peningal ino aksa tawadu'i halih suwalike tawadu wal kibru tawi sombong iku yakunu ana apa al kibru iku bimangzilati kelawan pangkat wal ujbu tawi ujub iku yakunu ana apa ujub iku bil fadilati kelawan kautaman fal mutakabiru mongko tae wong kang sombong iku yujilu ngegungake sapa al mutakabir nafsahu ing awak dhewene mutakabir andut batil muta'alimina saking derajate wong kang belajar kabeh wal mujibu tawi wong kang ujub iku mustakthirun kang ngekeh-ngekehake fadlahu ing kautamaane mujib an istizadatil muta'addibina ando saking amrih tambahe wong kang duweni adab ya apa duweni adab nih gini wal hirsolan lobo donya ditambani bil qanaati kelawan nrimo fal hirsu mongko utawi lobo seneng donya huwa ya hirsu iku al ijtihadu nemen-nemeni fisaien ning dalam suci-wiji yatlubu kang nuprih sapa man ing syek wal qanaatu tawi qanaah iya ya qanaah iku ar-ridho bil kismati kelawan pandumane Gusti Allah terus ya wal hasadalan dengki wa tai hasad iku apa tamaniyu zawali nikmatil mahsudi ngarep-ngarep ilange nikmate wong kang den drengkeni ilal hasidi maring wong kang drengki ditambani bin nasihati kelawan nasihat wahya utawi nasihat iku ad-da'a'u ya ajak-ajak ya ilama maring perkara fihi kang iku ing dalem ma as-shalahu utawi bagus wa nahyu lan nyegah ama saking perkara fihi kang iku ing dalem ma al-fasadu utawi rusak titik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al khamisatu wal khamsuna qala Malik bin Diyarin radhiyallahu anhu amin. Adapun ucapan yang nomor 55 itu dari Malik bin Diyar radhiyallahu anhu telah berkata ahbis aimna salasan minal khisoli al mazmumati bi salasin cegahlah pertahankanlah tiga perkara ini yang dihina dengan perkara tiga ini yang dipuji paham pertahan apa dikira ya pertahankanlah perkara tiga ini dengan cara perkara yang baik tiga ini apa saja hatta takuna minal mu'minina ai kai tatasifu bihaqaiqil iman kal mu'min as-shadiqin fi imanihim seperti gambaran orang-orang mukmin yang mana ia telah menjalankan sifat-sifatnya hakikatnya iman seperti mukmin yang benar keimanannya fi imanihim jadi ia iman asli sejati tidak iman-imanan
Ia punya iman, akan tetapi ia mengimankannya. Lah yang pertama al-kibru bitawadui. Yang pertama al-kibru, sombong itu dengan tawadu. Jadi satu yang ke satu itu adalah sombong, takabur itu dengan cara diobati dengan tawadu. Kan ada istilah apa? Atawadu la fil unuk. Walakinaha fil qalbi. Adapun tawadu itu tidak ada pada leher, ada di hati. Jadi selama kita berjalan-jalan kita melihat Yai Bukhari itu tidak, tapi di sini dia tidak secara tidak melihatkan kesombongannya. Atawadu fil unuk, atawadu la fil unuk, walakinaha fil qalbi. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil wae. Wal kibru, adapun kibir adalah dimaksud kibir adalah ru'yatun nafsi bi ainil izi, melihat dirinya sendiri dengan penglihatan yang mulia lebih dari yang lain. Dan adapun ru'yatul huri bi ainil hakoroti, dan melihat orang lain itu seperti hina. Aku dulu ini, aku segini aku gak lagi. Itu adalah orang yang sombong. Naudzubillah. Aksu tawadui wal kibru yakunu bil mangsilati wal ujabu yakunu bil fadilati. Adapun orang yang ujub atau orang yang ujub ini istilah gumunan, terlalu gumun apa? Menggumunkan ya Pak? Maksudnya berbangga diri. Adapun orang membanggakan diri itu dengan wal ujubi yakunu bil fadilah, dengan utama. Fal mutakabbiru ya jillu nafsahu antut batil muta'allimina. Maka orang yang sombong itu selalu mengakui dengan diri sendirinya, iki lah toko aku, aku gak iso enak iki, wis toko aku iki. Akhirnya ia tinggi hati. Wal mujibu mustaksiru fadlihi anistisdadil muta'abidin. Adapun orang yang berbangga diri itu memperbanyak fadilah untuk menambahkan sebuah adab. Iya Mas Pak. Bismillah. Wal khirsu bil qanaah. Iya. Wal khirsu bil qanaah. Fal khirsu wa al-ijtihadu fi syai'in yatlubu. Adapun orang yang cinta duniawi itu dengan cara ia menerima apa adanya, bukan ada apanya. Ijtihadu fi syai'in yatlibuhu. Ia telah memperbanyak berijtihad pada suatu yang mana suatu itu ia cari. Wal qanaatu hiya ar-ridho bil kismah. Qanaah itu adalah ridho atas apa yang telah dibagi Gusti Allah. Qanaah. Pagi-pagi sarapan telo qanaah. Pagi-pagi sarapan apa ya? Si bukan nasi pokoknya. Qanaah. Menerima. Enek. Syarat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hasadu yang terakhir, ya, yang terakhir wal hasadu bin nasihah. Adapun iri hati itu dengan dinasihati, wa tamanni zawalu nikmatil maksud ilal hasid, mengharapkan hilangnya nikmat orang yang diberi nikmat kepada orang yang diberikan nikmat dengan cara bin nasihat. Wa ya ad-da'u ila ma fihi as-shalah, itu mengajak-ngajak kepada sesuatu yang mana sesuatu itu dalam kebaikan. Wa nahyu amma fihi,
dan mencegahnya daripada melakukan sesuatu itu. Al-fasadu wa fil hadisi lakhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi lan ketuturan dalam hadis rupane layat stami'u fi jawfi abdil. Layat stami'u ora bakal kumpul fi jawfi abdi. Fi jawfi abdin ing dalam jerone utawa ing dalam jero atine kawula apa al imanu iman wal hasadulan drengki. Aiha tegese wis tutup apa kola Malik kubenu dinarin. Ail imanu tegese iman bil qadari kelawan qadar. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadisi la yajtami'u fi jawfi abdin al imanu wal hasadu ayil imanu bil qadari. Tidak akan dalam suatu hadis telah disebutkan tidak akan berkumpul di dalam hati hamba, di dalam hati seorang hamba itu dua perkara, yakni iman dan hasad atau iri hati. Karena itu seumpama digambarkan pada kehidupan kita antara air putih dan minyak goreng, itu selamanya tidak akan berkumpul, bertentangan, berawan arus. banyu kali banyu segoro. Iya, seperti itu. Katanya Pak Bukhari seperti banyu kali dan air laut. Ail iman bil qadar. Karena kita semuanya beriman itu karena sudah ditakdir oleh Allah di zaman azali. Qalu bala syahidna kayak Qalu bala syahidna, ya Gusti saya panjenengan itu Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Tapi kita di dunia kebanyakan tidak mau ingat, tidak mau zikir, tidak mau tidak mau bahkan kita ingkar. Nauzubillah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Muawiyah kulun nasi utawi saben-saben menungso iku akdiru kuwasa sapa ingsun ala ridhohu ing atase ridhone kulunas illah hasidan nikmati angin wong kang drengki nikmat ingsun fa innahu krana sak temene hasid iku layur dihi orang ridaake ing hasid apa illa zawaluha angin ilange nikmat kama kala kaya oleh dawuh sapa badum sebagian ulama bi bahri tawilin dalam bahar tawil. Oh fartawil. Oh, fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun. Fu'ulun mafa'ilun fu'ulun mafa'ilun. Ratuhu. Wadara itu lan ngalusi sapa ingsun kula nasi ing saben-saben menungso, lakin hasidi tetapi ne utawi wong kang drengki ing ingsun. Iku mudaratuhu utawi ngalusi hasid iku sakot abot apa mudaratuh wa azza lan angel apa nawaluha merkoleh mudaroh wa kaifa yudaro halih kaya apa yudaro ngalusi sapa almar'u wong siji hasida nikmaten ing wong kang drengkeni nikmat idza kana rikalane ana sapa hasid iku layur dihi orang ridaake ing hasid apa illa zawaluha angin ilange nikmat. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu amin. Qala kullun nasi akdiru ala ridahu illa hasidan nikmati fa innahu la yardihi illa zawaluha kama qala ba'dhum. Dari sahabat Muawiyah telah disebutkan, telah diriwayatkan bahwasanya setiap manusia itu berkuasa atas ridho Allah kecuali orang yang memang di dalam hatinya, di dalam jasadnya itu tidak rela hasidun nikmati, tidak merelakan, tidak ridho apa yang telah Allah takdir
memihakkan kepadanya. Fa innahu la yardihi ila zawaluha, kecuali hilangnya nikmat itu sendiri. Kama qala baduhum, seperti halnya yang telah diucapkan sebagian ulama. Bakhar Tawil, wadaro itu kulunasi lakin hasidi mudawaratuhu syakot wa azza nawaluha. Apa ini? Dan saya menghalusi apa itu? Menghalusi apa? Menghalusi, memberikan sebuah kesenangan kepadamu, tetapi tidak untuk orang yang iri hati, karena mudaratuhu syakot wa azana waluha, karena memberikan fasilitas atau memberikan kehalusan kepada orang yang dengki itu syakot, berat. Ia mendapatkan sebuah kenikmatan sedikit banyak tidak akan disyukuri, akan tetapi tetap kurang, ia merasa kurang. Ini adalah sebuah pitutur, sebuah nasihat kepada diri saya pribadi, termasuk tidak ada batasnya, tetap kurang. Itu digambarkan seperti jalan raya. Kita di jalan raya, salipan apa mas? Salip penyalip. Bahasa Pak, bahasa Indonesia. Yes, Jawa ya. Kita salipan, apa salipan itu? Kita salipan di depan kita. Ya pastilah kita bisa menyalip. Kemudian pasti di depan kita lagi mesti ada orang lagi. Seperti itulah dan seterusnya. Jadi tidak ada batas, tidak ada habisnya. Apabila jika kita menuruti sebuah hawa nafsu. Karena nafsu itu bahasa Jawanya yang dituruti saya ngombro itu tiada batas. Wa kaifa yudari almar'u hasidin nikmah. Dan bagaimana seorang yang dengki itu untuk melereni apa? Memberhentikan. Dan bagaimana seorang yang hasid itu memberhentikan sebuah kenikmatan ketika idza kana yardi ila zawaluha, ketika nikmat itu yang tidak diridhoi telah hilang. Cukup ya, sebagai 9:30 ngaji dhewe to. Apa? Lihat lanjut dewe. Mas tak jawab mas? Tanya jawab. Neng kamu mas? Lah iso tak jawab. Aku lagi iso dijawab anu. Iya mas. Lah aku iso tak jawab. Lah aku iso. Lah iso kori. Lah iso anu Pak Hadi. Takon maju marine. Iya. Aku gawe marine. Neng mas. Kamu bebas. Ya benhidup. Ya, ayo mas. Supaya tidak sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjawab pertanyaan daripada Mas Wiwit, termasuk salah satu hadirin atau yang telah menyiapkan semuanya di sini, fasilitas di sini. Saya jawab mas, bagaimana kita semuanya melawan sebuah sifat kibir atau sifat sombong, padahal itu termasuk sifat gawan. Apa gawan nih? Termasuk sifat gawannya manusia. Itu bagaimana? Yang meminta trik atau cara supaya tidak lagi tawaduk, walaupun suatu saat pasti ada sedikit, ya ada sedikit pasti itu, pasti karena itu gawan. Jika menurut saya di sini, saya jawab di sini, al kibru bitawadui wal kibru
ru'yatun nafsi bi ainil izi wa ru'yatul ghairi bi ainil khiqarati. Kan di sini termasuk sifat kibir adalah atau takabur adalah melihat orang lain dengan mata, dengan penglihatan, dengan perasaan ia lebih mulia daripada yang lain. Nah, jika menurut saya itu dibalik saja. Ru'yatun nafsi bi ainil khiqarah. Jadi kita semuanya melihat diri kita sendiri, ini yang paling hina. Kan ada lagu loh, rumaksa ingsun lakune setengah ya wara kelawan Mekah. Oh itu sudah, rumaksa ingsun lakune setengah ya wara. Saya menjaga diri saya untuk lakune setengah ya wara, untuk merasa paling bawah. Itu ini dibalik saja. Ru'yatun nafsi bi ainil khiqarah ya, wa ru'yatul ghairi bi ainil izi. Ini dibalik. Paham? Keminter. Wa ru'yatul ghairi bi ainil izi. Adapun cara yang kedua supaya kita tidak lagi sombong itu adalah ru'yatul ghairi bi ainil izi. Kita melihat orang lain entah itu kekurangan ataupun kelebihan, tetapi dengan mata kepala yang bi ainil izi, dengan kita menyangka bahwasanya itu orang mulia. Jadi memanusiakan manusia itu termasuk tidak lagi sombong. Itu ngono, Pak. Bener. Wes, cukup. Nang jawaban. Sebagai pengetahuan, Pak. Kapan kowe ngono? Kok bisa lagi? Lho, piye ta ki? Lah, sampe kok iso? Kok iso ngono? Mungkin punya tambahan sing liya. Nggih, monggo. Nggih. Pertanyaan yang pertama saya jawab daripada Pak Imam. Imam siapa? Imam Bali, Imam ya? Oh ya, saya jawab. Yang pertama, bagaimana ciri-ciri orang yang bermakrifat kepada Allah itu atau cinta kepada Allah itu? Itu jika menurut saya bertahap. Syariat, thariqah, hakikat, makrifat. Itu jika syariat itu kita mengenal sifat wajib, sifat muhal, dan sifat jaiz. Allah itu cukup. Wujud, qidam, baqo, mukhalafatul hawadisi dan selainnya. Apa? Ya bener. Yes, mereka saja ya. Terus yang yang pertama tahapan syariat. Kemudian tahapan hakikat itu kita 24 jam full, kita belajar semuanya 24 jam tidak putus kita zikir kepada Allah, entah itu di hati atau di lisan. Jika di lisan ya ngatoroni bahasane. Memperlihatkan malah enggak ya. Sombong malah niku. Di hati saja. Kita di hati di sini. Wis ngene tak zikir gak Allah. Salimah Allah itu. Itu jawabannya. Ada dua tahapan jika menurut saya, entah jika Pak Bukhari bagaimana mungkin beda. Jadi ada tahapan syariat dan hakikat. Seumpama di wayang, saya kan senang sekali wayang ya. Itu ada dua tingkatan antara satrio dan brahmana. Satria dan brahmana. Itu satria digambarkan seorang syariat, kemudian brahmana itu digambarkan seorang hakikat. Jadi bagaimana supaya iman kita sempurna? Ya berjalan bersama, Pak. Tidak boleh satu dahulu, satu di belakang, tapi bersama, bareng. Insya Allah itu. Kemudian pertanyaan kedua, apa misalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab soal yang kedua. Pertanyaan Pak Imam, jika kita meninggalkan
syariat seperti sholat, puasa, zakat dan yang lain-lain, apakah termasuk kita masih cinta terhadap Allah gitu. Saya itu jika menurut saya jika menurut kita, bukan menurut saya goblok. Jika menurut kitab itu masih tetap akan tetapi ia masih salah, ia bersalah, masih tetap bersalah. Karena apa? Ia meninggalkan syariat. Karena syariat itu adalah pondasi. Seperti masjid ini yang kita duduk ini syariat. Mungkin marifat apa? Tarekat hakikat. Nah itu, mungkin itu ia sudah cinta terhadap Allah, cuma belum bisa menyempatkan waktu dan menyempurnakannya. Tambahan? Tambahan lho, Bos. Ini Mas yo. Meneng wae. Kene. Kok sampe nambah tokna to, Mas? Mungkin ada lagi? Tunggu ya. Monggo. Pun Mas. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab pertanyaannya Pak Wiwit. Itu tentang seorang yang kholat itu bila mana waktu sholat telah masuk, ia sedang kholat, apakah sholat sendiri ataupun berjamaah? Jika berjamaah bagaimana? Jika sendiri bagaimana? Itu. Saya jawab, jikalau pengalaman saya pribadi di Malang itu tidak harus berjamaah, dalam arti tidak harus berjamaah dan juga tidak harus sholat sendiri. Dalam arti apa? Ada jamaahnya Pak di sana, ada jamaahnya. Jadi cara juga berjalan di sana. Ya piye? Antusias apa? Bahasa gaul apa? Sakar dhewe ya? Apa? Antusias piye? Tidak harus berjamaah, tidak harus sholat sendiri Mas, Pak. Jadi di sana itu ada jamaahnya. Itu. Karena jika kita meninggalkan syariat full, kita bisa dikatakan orang yang musyrik. Dalam hati kita, dalam lisan kita itu, contoh ini antara hati dan lisan. Ketika lisan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk syariat. Ketika hati kita tidak menirukannya Bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk kita telah musyrik. Di secara hakikat hakikat. Maka dari itu sholat itu ada dua, sholat syariat, sholat hakikat. Itu harus berjalan bersama. Hatinya berpikir hakikat, lisannya membaca bacaan kalimat thayyibah, itu syariat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk penuntunannya di kholwat itu ada guru mursyidnya. Jikalau saya di Bahtar sini, di Bahtar.
Itu mungkin jika hadirin yang mau ndak ke sana, monggo. Kemudian aku mau pokoknya siadati sholat secara hakikat dan syariat. Yang kedua, jika ke sana itu sudah ada guru mursyidnya, itu tidak bahasa kita bahasa Quran itu la raiba fi, tidak dilakukan lagi. Kurang jelasnya di Bahtar sana, saya kurang jelas. Santri baru setelah saya di sana, santri baru. Jika Bahtar niku santri sepuh, jadi mulai zamannya kakeknya, yang sekarang kakeknya itu Bahtar. Pun sudah. Monggo. Pokok masih bisa saya jawab. Ya apa cara ngarep? Monggo. Bagaimana orang yang kholwat dengan keadaan sakit kemudian diantar anaknya, kemudian anaknya di sana tidak memperdulikan ibunya. Sebagai perwakilan kholwat. Itu dua jawaban mungkin. Kalau menurut kitab fikih itu adalah yang pertama, jawabannya kholwatnya sah-sah saja, karena kholwat itu adalah tujuan ibadah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, lebih dekat tanpa batas. Yang kedua, itu saya jawab anak istilahnya apa ya? Rada kasar kayak durhaka. Cuma segi rohani, segi batin saja, Mas. Segi batin. Dua. Segi lahir ya durhaka, segi batin ya durhaka. Karena segi lahir, segi dohir itu tidak membiarkannya saja. Kemudian segi batin, segi dalam, ia tidak mendoakannya. Itu hukumnya status durhaka. Jika kholwatnya sah-sah saja. Tapi yang lebih afdol itu lebih utamakan merawat ibunya, mengakhirkan kholwatnya, mendahulukan merawat ibunya. Ya itu sudah. Mungkin apabila kurang marem atau kurang piye, Pak jawaban. Ya padha ae to wajib. Wajib ngopeni ibu. Beda bahasane to, Mas? Beda bahasane. Ya iya to. Ridho Allah fi ridal walidain wa suhutullah disutil walidain, ya kan padha ngono ki mau. Contohnya kan kayak wali Wes Al-Qarani kayak mau sing viral di langit ning donya iku dianggep wong gendeng, tapi dhek iku kondang ning
tangit mergo ngopeni ibuke sing lagi loro. Cara anak iku ya ibadah padha ae kan. Dadi gak oleh yo malah kualik ngono. Dadi cara ngopeni bapak ibu kan perintah pangeran. Dadi niate nglakoni perintah pangeran tapi asline malah ninggal perintah pangeran yaiku ngabiki wong tuwa ngono. Koyoke adewe nglakoni perintah pangeran tapi asline malah ninggal perintah pangeran. Sak terusé ngono. Kurang pas. Los ya. Bon. Sedang Pak. Bon. Nggih pangajian nika sampun mantun. Mobil enten kelentak-kelentunan ngen kula matur kula pribadi Muhammad Faisal Imam Bukhari. Meminta beribu-ribu maaf kepada kalian semuanya, baik lahir maupun batin nggih. Semoga bermanfaat. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.